Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian selalu sehat, tetap semangat, dan selalu ceria. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Yesi. Kita akan belajar bersama tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1, halaman 1-7. Nah, sebelum mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa, walaupun kalian di rumah, kita harus tetap belajar, patuhi protokol kesehatan, utamakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi dari kerumunan, kemudian cuci tangan memakai sabun. Langsung saja ya anak-anak, kita belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dan yang keempat, dengan berdiskusi siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Di dalam buku ada sebuah bacaan ya, kemudian yang berjudul organ gerak hewan. Ayo kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat, saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena mereka memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah." "Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" "Benar. Kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun." Nah, anak-anak, kita baca ya bacaan berjudul organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh.
Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka, tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, anak-anak, teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Apakah itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat topik dalam mengembangkan paragraf. Contoh ya, di paragraf 1, kita bisa lihat tadi paragraf 1, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, di sini paragraf 1, kita contoh paragraf 1 ya. Ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat pengembangnya secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, tugas kalian yang pertama, berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Di situ kan ada 5 paragraf, kalian sudah dibuatkan contoh dari paragraf 1, silakan kalian buat untuk paragraf 2, 3, 4, dan 5-nya. Kalian tentukan ide pokoknya dari setiap paragraf, kemudian kalimat pengembangnya kalian tentukan juga. Kalimat pengembangnya cukup 1 saja, tidak apa-apa. Jadi ide pokoknya apa, kalimat pengembangnya 1 saja. Begitu ya anak-anak ya, itu tugas pertama kalian. Untuk tugas kedua, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, kalau tadi kan sudah ada paragraf, kemudian kalian disuruh untuk menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Sekarang Bu Yesi punya sebuah ide pokok ya, ada 3 ide pokok, silakan kalian kembangkan menjadi 3 paragraf ya. Jadi untuk paragraf pertama, ide pokoknya organ gerak terdiri atas 2 macam. Silakan kalian kembangkan paragraf pengembangnya ya. Paragraf pengembangnya minimal 2 ya. Jadi misalnya organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, 2 macam dari organ gerak itu apa? Silakan kalian bisa sebutkan. Ya, apa dan apa, kemudian
Contohnya apa itu ya. Silakan ya, ini tugas yang kedua. Kemudian nih ada paragraf kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Lah, ini untuk kalimat pengembangnya, silakan kalian sebutkan fungsi dari organ gerak itu apa. Ya, bisa lebih dari 2, minimal 2 ya anak-anak ya. Kemudian paragraf yang ketiga, ide pokoknya tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Nah, silakan kalian kembangkan kalimat pengembangnya agar menjadi sebuah paragraf, dan di sini kalian diminta untuk membuat 3 paragraf ya dengan ide pokok yang berbeda-beda. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian tugas yang ketiga, kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Sekarang coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Diskusikan tentang hal-hal berikut. Nah, di sini karena kalian di rumah, kalian bisa minta bantuan kepada saudara atau kepada orang tua. Atau yang rumahnya dekat bisa belajar bersama-sama, kalian bisa diskusikan. Itu ada 3 pertanyaan ya. Apa pengertian ide pokok, hasil diskusinya apa, kemudian fungsi ide pokok, hasil diskusinya apa, kemudian yang ketiga cara menentukan ide pokok bacaan, hasil diskusinya apa. Silakan kalian buat 3 tugas tersebut di buku tulis kalian masing-masing ya. Semangat belajar anak-anak, semua tugas dicatat di buku tulis tema 1. Selamat mengerjakan. Cukup sekian dari Bu Yesi. Semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.